Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Oktavian Putragani dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan video tutorial penggunaan aplikasi Festo Flight Simulator. Tujuan pembelajaran: mempelajari cara menggunakan aplikasi Festo, mempelajari sistem pneumatik, mengenal komponen sistem pneumatik, membuat simulasi dengan aplikasi Festo Flight Simulator. Kompetensi dasar dan inti yang akan dicapai pada pembelajaran ini: menerapkan sistem pneumatik, mensimulasikan sistem pneumatik itu sendiri. Aplikasi Festo Flight Simulator itu sendiri adalah aplikasi berbasis simulator untuk sistem pneumatik. Aplikasi ini bisa membuat simulasi sistem pneumatik pada pembelajaran teknologi dasar otomotif kelas 10 di SMK. Spesifikasi aplikasi yang akan kita gunakan: aplikasi Festo Flight Simulator versi 3,6, tidak memerlukan spesifikasi khusus untuk menjalankan aplikasi, bisa digunakan pada Windows XP Vista 7 dan 10. Selanjutnya adalah cara menginstal aplikasi. Yang pertama, unduh terlebih dahulu aplikasi di Google dengan menuliskan nama aplikasi yang akan diunduh. File yang diunduh akan berbentuk RAR. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan cara penginstalan aplikasi sebagai berikut. Yang pertama, extract file. Setelah file di-download, kemudian kita ekstrak, maka akan muncul menu WinRAR seperti berikut. Kemudian kita klik Festo Flight Simulator XE, jenis aplikasi. Kemudian akan muncul setup bar seperti berikut. Kemudian klik Next untuk melanjutkan. Pilih tempat penyimpanan. Kita akan menggunakan program file X86. Kemudian klik Next. Klik Install untuk melanjutkan. Setelah penginstalan, kita akan membutuhkan waktu beberapa saat sebelum aplikasi selesai diinstal. Setelah selesai, klik Finish, dan aplikasi siap untuk digunakan. Fitur-fitur pada aplikasi: yang pertama, fitur menu bar; yang kedua, fitur library; yang ketiga, fitur simulasi. Gambar ini adalah fitur menu library. Fitur menu bar. Fitur menu bar berisikan beberapa menu khusus dalam mengoperasikan aplikasi dan beberapa perintah untuk menjalankan fungsi tertentu. Menu khusus di sini sebagai contoh yaitu menu file dan perintah khusus seperti icon new atau icon kertas. Fitur library. Fitur library berisikan komponen untuk membuat simulasi dari sistem pneumatik. Jadi, fitur library ini berisikan komponen pneumatik yang berupa simbol. Fitur simulasi. Fitur simulasi dapat digunakan setelah kita membuat rangkaian pneumatik. Fitur ini digunakan untuk mengecek rangkaian kerja yang dibuat, apakah sudah dapat bekerja dengan baik atau belum. Selanjutnya adalah komponen sistem pneumatik. Komponen sistem pneumatik biasanya dilambangkan dengan simbol. Adapun simbolnya itu tergantung dari jenis komponen tersebut. Simbol yang terdapat dalam aplikasi: kotak menunjukkan posisi pensaklaran katup, 2 buah kotak menunjukkan posisi pensaklaran katup dan juga jumlah pensaklaran katup itu sendiri. Kotak dengan garis panah, garis menunjukkan lintasan aliran, dan panah menunjukkan arah aliran tersebut. Simbol dengan 2 garis blok itu menunjukkan aliran tertutup, dan garis di luar kotak itu menunjukkan saluran untuk masuk dan untuk keluar.
Katup pneumatik. Katup pada sistem pneumatik berfungsi sebagai pembuka dan penutup saluran udara, yang biasanya dikombinasikan dengan tuas penggerak dan pegas agar dapat kembali ke posisi semula setelah digunakan. Di sini ada katup 2/2 sampai 3/2. Katup pneumatik sendiri terdapat beberapa jenis yang memiliki fungsi dan kompleksitas yang berbeda. Macam-macam katup pneumatik. Di sini ada katup 3/2, 4/2, 5/2, dan 5/3 dengan posisi tengah ditutup. Di sini ada katup yang sering digunakan, katup 3/2 dan 5/2. Komponen yang berikutnya adalah kompresor. Kompresor pada sistem pneumatik berfungsi sebagai penyedia udara, bertekanan, dan menampung udara. Kompresor sendiri dilambangkan dengan segitiga pada aplikasi Festo Fluid Simulator. Kelengkapan tambahan pada kompresor ada tangki udara untuk menyimpan udara bertekanan, dilambangkan dengan oval, filter, dilambangkan dengan belah ketupat, untuk menyaring kotoran-kotoran yang terbawa oleh udara. Komponen tambahan berikutnya adalah pemisah air. Pemisah air adalah bagian tambahan pada kompresor untuk memisahkan air. Hal ini disebabkan karena adanya air pada tangki udara. Air pada sistem pneumatik akan menyebabkan karat dan mengurangi tekanan udara. Pemisah air sendiri terbagi menjadi dua, yaitu manual dan otomatis. Komponen berikutnya adalah silinder. Silinder pada sistem pneumatik berfungsi sebagai aktuator atau output dari aliran udara yang menggerakkan benda kerja. Silinder terbagi menjadi dua. Yang pertama silinder kerja tunggal dan yang kedua silinder kerja ganda. Silinder kerja tunggal biasanya ditambahkan pegas untuk dapat mengembalikan piston setelah bekerja. Sedangkan silinder kerja ganda akan menambahkan beberapa tambahan, seperti dua batang piston yang dapat bergerak dua arah. Silinder kerja ganda juga biasanya ditambahkan dengan bantalan udara untuk meningkatkan performanya. Bantalan udara sendiri biasanya bersifat tetap, tetapi juga dapat diatur, tergantung dari penambahannya. Dan bantalan udara biasanya juga ditambahkan dengan magnet penyensor. Silinder yang sering digunakan yaitu silinder kerja tunggal dengan pegas pengembali atau single acting cylinder with spring, dan yang kedua itu adalah silinder kerja ganda atau double acting cylinder. Komponen berikutnya adalah katup fungsi atau shuttle valve. Shuttle valve sendiri adalah komponen pneumatik yang memiliki dua lubang masuk dan satu lubang keluar yang berperan sebagai gerbang logika. Shuttle valve sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama shuttle valve itu sendiri dengan keterangan lubang keluaran akan bertekanan bila salah satu atau kedua lubang masukan bertekanan, dan yang kedua adalah katup pembuangan cepat atau quick exhaust valve dengan keterangan bila lubang masukan disuplai oleh udara bertekanan, lubang keluaran akan membuang udara secara langsung ke atmosfer. Kemudian jenis yang ketiga itu ada two pressure valve dengan lubang keluaran hanya bertekanan bila udara bertekanan disuplai oleh kedua lubang masukan. Jenis yang keempat, flow control valve, aliran udara yang diatur dengan memutar pengaturnya. Dan yang terakhir, katup kontrol aliran dengan satu arah one way flow control valve dengan keterangan katup cek dengan kontrol aliran. Berikut adalah katup fungsi yang sering digunakan. Yang pertama, shuttle valve. Yang kedua itu quick exhaust valve.
Selanjutnya kita akan membuat lembar kerja baru. Cara membuat lembar kerja baru di aplikasi Pesto Fluid Simulator bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menggunakan fitur di menu File, klik New. Atau yang kedua, bisa menggunakan icon bergambar kertas di bawah nobar. Jika klik, maka akan muncul lembar kerja baru. Atau juga kita bisa menggunakan kombinasi tombol keyboard, yaitu dengan mengklik Ctrl plus N, maka akan muncul lembar kerja baru. Setelah lembar kerja baru muncul, selanjutnya kita akan menggunakan komponen pneumatik pada fitur library. Fitur library adalah yang ini. Apabila belum terdapat, bisa diambil di library, klik total view, maka akan muncul menu library yang ada ini. Setelah mendapatkan fitur library, nanti kita akan membuat suatu rangkaian pneumatik dengan menggunakan komponen yang berada di fitur library. Adapun komponennya, yaitu mungkin kita akan membuat rangkaian sederhana terlebih dahulu, yang kemudian akan membuat rangkaian yang lebih sulit dari yang sebelumnya. Sekian untuk sesi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.